Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rafal Anggara dengan NIM B302400158. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori investasi. Yang pertama, apa yang menentukan pengeluaran investasi? Pengeluaran investasi itu muncul dari keputusan perusahaan untuk menambah modal produktif yang dapat menghasilkan output di masa depan. Investasi itu tidak hanya memberikan manfaat langsung seperti konsumsi, namun investasi itu menjadi fondasi dalam keuntungan pertumbuhan jangka panjang. Keputusan investasi itu sangat peka terhadap perubahan kondisi ekonomi, mulai dari perubahan suku bunga, ekspektasi, keuntungan, kebijakan pemerintah, sampai stabilitas pasar. Jika perusahaan memperkirakan keuntungan masa depan membaik, mereka lebih berani menambah modal. Namun ketika kondisi ekonomi penuh ketidakpastian, contohnya banyak ada krisis, inflasi tinggi, ada perang, perusahaan tersebut tuh akan menunda untuk melakukan ekspansi. Yang kedua adalah tiga jenis investasi. Investasi itu tidak hanya berarti pembelian mesin, namun ada tiga jenis investasi yang penting. Yang pertama adalah investasi perumahan. Pembelian unit rumah baru oleh konsumen atau pengembang ini penting karena sektor properti sangat sensitif terhadap suku bunga. Yang kedua adalah investasi tetap bisnis. Itu mencakup mesin kendaraan, gedung, pabrik, infrastruktur yang digunakan dalam produksi. Yang ini itu biasanya bersifat tetap ya. Jenis ini itu yang paling besar berkontribusi dalam PDB. Yang ketiga adalah investasi persediaan, yaitu perubahan stok barang yang belum terjual. Ketika penjualan melambat atau perusahaan memprediksi permintaan di masa depan akan meningkat, maka perusahaan akan menambah stok barang. Perubahan persediaan ini dapat membuat PDB melonjak atau turun secara signifikan meskipun tidak ada perubahan besar dalam konsumsi. Memahami investasi tetap bisnis. Model investasi neoklasik menekankan bahwa perusahaan akan menambah modal hanya jika nilai produktivitas modal lebih besar dari biayanya, yang artinya perusahaan selalu menimbang antara manfaat tambahan dari modal baru dan biaya yang harus ditanggung. Jika manfaatnya lebih tinggi, modal baru dibeli. Jika tidak, mereka lebih memilih mempertahankan kapasitas produksi yang ada. Model ini sederhana tetapi itu cukup untuk menjelaskan pola investasi jangka panjang di banyak negara. Dua jenis perusahaan. Untuk memudahkan perhitungan, model mengasumsikan perusahaan penyewaan modal terpisah dari perusahaan produksi. Perusahaan penyewaan modal membeli modal baru, menyimpannya, dan menyewakannya kepada perusahaan yang memakainya. Perusahaan produksi hanya perlu memutuskan seberapa banyak modal yang akan disewa. Pemisahan ini itu memperjelas bahwa keputusan investasi dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan penyewaan modal, bukan untuk memaksimalkan output total. Pasar sewa modal. Dalam pasar modal kompetitif, perusahaan produksi menyewa modal sampai titik di mana nilai produktivitas marginal modal atau MPK sama dengan harga sewa modal real atau R per P. Jika MPK masih lebih tinggi daripada biaya sewa, maka perusahaan menambah modal karena modal tersebut menghasilkan keuntungan. Karena MPK menurun hingga sama dengan biaya sewa, perusahaan berhenti menambah modal karena setiap unit modal tambahan tidak menghasilkan keuntungan ekstra. Perusahaan penyewaan modal mengambil keputusan dengan membeli modal baru dengan melihat selisih antara manfaat sewa dan biaya kepemilikan modal. Selama manfaatnya sewa lebih besar, perusahaan terus membeli modal baru. Namun jika biaya kepemilikan meningkat, misalnya karena bunga naik atau harga modal naik, investasi akan turun. Pola ini tuh sejalan dengan kondisi ekonomi nyata. Investasi biasanya naik ketika suku bunga rendah dan ekspektasi ekonomi positif. Fungsi investasi menggambarkan hubungan negatif antara suku bunga real dengan jumlah investasi
Ketika suku bunga meningkat, biaya meminjam dana untuk membeli modal juga meningkat, sehingga perusahaan itu lebih memilih menunda investasi. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, investasi itu menjadi lebih menarik. Inilah sebabnya bank sentral itu sering menurunkan suku bunga untuk merangsang investasi saat ekonomi melemah. Selain pergerakan sepanjang kurva investasi, suku bunga, fungsi investasi dapat bergeser secara keseluruhan. Peningkatan produktivitas modal akibat teknologi baru atau penurunan harga relatif modal dapat meningkatkan investasi pada semua tingkat suku bunga, yang artinya perusahaan itu melihat peluang keuntungan yang lebih besar, sehingga mereka terdorong membeli modal yang lebih banyak. Pajak dan investasi. Kebijakan pajak mempengaruhi investasi dengan mengubah insentif perusahaan. Pajak penghasilan perusahaan yang tinggi menurunkan keuntungan bersih sehingga investasi itu berkurang. Sebaliknya, kebijakan seperti kredit pajak investasi memberikan potongan pajak bagi perusahaan yang membeli modal baru. Kebijakan ini itu bisa meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kredit pajak investasi atau ITC. Kredit pajak investasi mendorong perusahaan meningkatkan investasi dengan memberikan potongan pajak untuk setiap pembelian modal. ITC menurunkan biaya modal efektif sehingga investasi itu menjadi lebih murah dan lebih menguntungkan. Banyak negara menggunakan ITC untuk mendorong industrialisasi atau mempercepat adopsi teknologi baru. Pasar saham dan PDB. Pasar saham dapat menjadikan indikator ekonomi ketika ekspektasi investor terhadap profitabilitas masa depan melemah. Harga saham akan jatuh. Penurunan harga saham menurunkan Tobin Ki sehingga perusahaan mengurangi investasi. Hal ini tuh memicu penurunan permintaan agregat dan memperlambat pertumbuhan PDB. Penurunan harga saham itu juga menurunkan kekayaan rumah tangga. Dalam ekonomi modern, kekayaan finansial memenuhi konsumsi. Ketika kekayaan turun, konsumsi juga ikut turun sehingga permintaan agregat semakin melemah. Dua efek ini tuh dapat menurunkan investasi dan konsumsi membuat PDB itu menurun. Kendala pendanaan perusahaan. Tidak semua perusahaan itu dapat meminjam secara bebas. Selama resesi, keuntungan menurun dan perbankan itu menjadi lebih ketat dalam menyalurkan kredit, sehingga banyak perusahaan yang secara teori itu ingin berinvestasi tidak dapat memperoleh dana. Akibatnya investasi itu menjadi sangat berfluktuasi. Inilah yang menyebabkan investasi itu merupakan komponen PDB yang paling sensitif terhadap siklus bisnis. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.